Hari ini kita mau belajar sebuah orang yang fokusnya kepada Tuhan. Namanya dia Daud. Daud adalah seorang yang luar biasa. He had love problems, but he was focused on God. He was still focused on God. Hari ini kita mau jadi seperti Daud. Daud meskipun mendapatkan pujian beribu-ribu, berlaksa-laksa, dia tetap fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan banyak dari kita saat kita mendapatkan berkat, saat kita mendapatkan promotion, saat kita mendapatkan nilai tes yang bagus, nilai UTS UAS yang bagus, atau mungkin ada yang dapat pacar, kita mulai menjauh dari Tuhan. Shalom. Pulang kita mau makan Jeko bersama-sama. Shalom. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus baik? Lo gak ada, cuma Ci Esther doang. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Luar biasa. Teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Siapa yang excited untuk Jeko nanti saat pulang? Boleh lambaikan tangannya dong. Siapa yang excited dong? Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan nih teman-teman, pulang akan mendapatkan Jeko satu-satu. Dan saya mau tanya, siapa yang datang ke sini hanya untuk Jeko? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, gak ada ya, amin? Gak ada yang ngaku maksudnya. Ya, lalu boleh tanya sekali lagi kepada kanan kiri kalian, kamu datang untuk siapa bro? Kamu datang untuk apa hari ini? Kamu hari ini datang ke Youth di Tunjungan Plaza buat apa? Apakah kamu datang untuk Jeko? Apakah kamu datang untuk temanmu yang di sebelahmu? Apakah kamu datang hanya dipaksa orang tua? Siapa yang di sini datang dipaksa orang tua? Puji Tuhan gak ada. Saya ingin tanya, apakah kamu datang mau melihat yang di atas panggung yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Apakah kamu datang untuk mereka? The question I want everyone to ask themselves is, what is our focus? Sebuah pertanyaan yang saya ingin kalian bertanya kepada diri kalian sendiri adalah, fokus kita siapa? Boleh renungkan diri sendiri, tanya diri sendiri, fokus kalian siapa? Sebuah pertanyaan yang sangat penting. Hari ini kalian datang ke Youth, ke GSCS Youth, tujuan kalian apa? Apakah tujuan kalian untuk mendapatkan donat? Apakah tujuan kalian untuk menemui orang-orang tertentu? Tapi di sini saya mau Youth Fam di sini, semuanya datang ke ibadah fokusnya kepada Tuhan Yesus. Lu gak ada yang amin? Datang ke gereja untuk Tuhan. Amin? Yang percaya boleh berikan tepuk tangan dong. Sebab itu pesan Tuhan hari ini very simple, berjudul Focusing on. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Focusing on Tuhan, on God. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. We have to have a concentrated culture. Sebuah kultur. Saya semuanya mau di GU Tunjungan Plaza. Kita mempunyai culture, kita mempunyai kultur di mana kita fokus kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Fokus kita bukan kepada manusia. Fokus kita ke gereja bukan hanya untuk mencari kesalahan orang lain, bukan hanya untuk senang-senang, bukan hanya untuk mencari teman, tetapi kita datang ke Youth Fam hari ini semuanya fokusnya kepada amin. Hari ini kita mau belajar sebuah orang yang fokusnya kepada Tuhan. His name is David. Namanya dia Daud. Now guys, David was an amazing guy. Dia orang luar biasa. Kalau teman-teman belajar di sekolah minggu, Daud adalah seorang yang luar biasa. He had love problems, but he was focused on God. He was still focused on God. And dikatakan di Alkitab, the Lord was with David. Tuhan beserta dengan Daud. Banyak kali dicatat, the Lord was with David. Tuhan beserta Daud. One famous thing that he did, he killed Goliath. Ya, dia membunuh seorang raksasa yang namanya siapa? Jeffrey. Goliat ya. Goliat. Dia membunuh seorang yang bernama Goliat.
Dan ini membuat wanita-wanita di sekitar Daud terpesona kepada dia. Bayangkan, misalnya kayak saya kasih contoh. Di sini ada orang, semisal saya kasih contoh Ryu ya. Misal Ryu dapat menghilangkan poverty di Indonesia. Wow, semuanya kagum kepada Ryu. Nah ini Daud begitu. Daud membunuh Goliat yang sangat seram. Bahkan prajurit Roma takut sama dia. Lalu perempuan cewek-cewek terpesona sama dia. Ya luar biasa ya. Kita baca bersama-sama di 1 Samuel 18 ayat 7-8. Karena kita pulang dapat dessert, sekarang kita main course bersama-sama. Kita baca dengan keras 1, 2, 3. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ya, jadi di cerita ini teman-teman, ada orang yang jealous sama Ryu. Ada orang yang jealous sama Daud, yaitu Raja Saul. Lalu kenapa? Karena perempuan-perempuan ini terpesona sama Daud. Sebenarnya perempuan-perempuan ini menyanyikan apa di situ? Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, tetap Daud berlaksa-laksa. Tidak bermaksud apa-apa dengan Saul. Ya, mereka tidak mempunyai intention on mocking Saul. Mereka tidak mempunyai intensi atau niat untuk memaki seorang Saul. Mereka tidak punya maksud apa-apa untuk menghina Saul. Mereka juga tidak bermaksud menggantikan Saul sebagai raja. Sama sekali tidak, not at all. They didn't have any intent. Mereka mungkin hanya sekedar nyanyi. Ya, kita semua di sini suka musik. Sekarang musik very accessible di Spotify, di Apple Music ya. Ada banyak lagu-lagu yang kita nyanyi. Boleh kasih kunci? I climb every mountain, I swim every ocean just to be with you. Ya, apalagi lagu lain-lain yang kita nyanyi. Kita banyak nyanyi. Mereka tidak bermaksud apa-apa untuk menggantikan Saul sebagai raja dan memilih Daud. Tapi di sini teman-teman, Saul juga mendapatkan pujian beribu-ribu. Dan saya kira itu luar biasa. Kecuali perempuan-perempuan itu menyanyi Daud berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan. No. Ya. Saya ingin menunjukkan sebuah video for you guys. Boleh ditampilkan video? Ini sebuah demonstrasi untuk kita. Boleh di play, kita nonton sama-sama. Boleh soundnya please? Soundnya. Boleh dari awal. Dari awal. Listen, that child is going to be a pro athlete. Oke, saya yakin teman-teman pernah lihat video ini. Nah, teman-teman, di sini mereka tidak mempunyai maksud untuk menggantikan Saul. Tetapi nyanyian membuat Saul marah. Ya. Dan Saul ini seperti anak kecil itu. Dia tidak siap untuk menerima pujian yang lebih rendah. Dia sudah biasa diberi pujian. Wah, beribu-ribu. Tetapi saat Daud mendapatkan pujian, Saul marah. Dia tidak siap sebuah bola basket menimpa Saul. Di sini mereka tidak punya maksud untuk menggantikan dia. Di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan,
marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, apakah fokus kita kepada manusia atau fokus kita kepada Tuhan Yesus? That is the question. Kita harus bertanya hari ini. Nyanyian ini membuat Saul berfokus kepada manusia dan tidak fokus kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengapa Saul bermarah. Dia berkata, dia marah, hati dia penuh dengan amarah. Seharusnya Saul matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada Daud. Mata yang tertuju kepada Tuhan seperti kamera yang fokus. Ya, ini sekarang kamera yang di sini, ini fokus. Ya, kalau tidak fokus boleh ditunjukkan. Kalau tidak fokus gimana? Gimana? Kalau tidak fokus gimana? Boleh ditunjukkan? Nah, ini tidak fokus. Kalau tidak fokus jadinya apa? Burak. Banyak orang Kristennya seperti gini. Kristennya burak. Tetapi bukan blurry peso 5, tapi blurry alias burak. Ya, seringkali my friends, kita seperti Saul. Kita seperti Saul. Mata kita gak tertuju kepada Tuhan. We get distracted. And distraction jeopardizes discernment. Dan gangguan membahayakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk bisa lihat apa yang baik dan apa yang enggak. Hari ini kita mau jadi seperti Daud dan bukan Saul. Yang percaya katakan amin. Kita hari ini mau menjadi seperti Daud dan bukan Saul. Daud meskipun mendapatkan pujian, matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Daud meskipun dia mendapatkan pujian beribu-ribu, berlaksa-laksa, dia tetap fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan banyak dari kita saat kita mendapatkan berkat, saat kita mendapatkan promotion, saat kita mendapatkan nilai tes yang bagus, nilai UTS UAS yang bagus, atau mungkin ada yang dapat pacar, kita mulai menjauh dari Tuhan. Setuju? Banyak, pasti kalian mempunyai teman. Mereka mendapatkan promosi, mereka mendapatkan berkat, mereka menjauh dari Tuhan. Pasti mereka menjauh dari Tuhan. Mulai gak baca Alkitab. Dulu rajin youth, sekarang enggak. Ya, dia mendapatkan seperti video tadi yang kita nonton. Dia mendapatkan pujian dari mamanya bahwa dia akan menjadi seorang atlet. Lalu apa yang terjadi? Dia kena bolanya. Dia bilang think fast, tetapi gak kepikiran bahwa bolanya akan kembali. Seringkali kita seperti anak ini yang di video tadi. Saat kita mendapatkan hasil, saat kita mendapatkan berkat, saat kita mendapatkan promotion, kita gak fokus kepada Tuhan. Justru kita meninggalkan Tuhan. Justru kita tidak berdoa lagi. Tetapi Alkitab berkata, the Bible says keep watch and pray. Di Matius 26 ayat 41 dikatakan berjagalah dan apa? Main ML, berjaga-jagalah dan apa? Dan berdoa. Don't be, istilahnya bahasa Inggrisnya adalah don't be bamboozled by the blessing. Jangan ditipu oleh berkah. Jangan ditipu oleh berkat. Hari ini, today I want to remind you guys, kita diingatkan untuk tetap dan selalu untuk melihat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita hari ini diingatkan bahwa betapa banyak blessings yang kita dapat. Betapa banyak berkat yang kita dapat. Tapi fokus kita selalu di Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kasih tahu kanan kiri, ayo fokus kepada Tuhan. Ya, jangan fokus kepada HP-mu dan jangan fokus kepada mantan. Ya, tetapi fokus kepada siapa? Ya, yang percaya katakan amin sekali lagi. Ya, itulah sebabnya kita harus memiliki mata yang sudah dibukakan. Mata yang sudah dibukakan
atau mata kita yang disingkapkan, atau mata kita yang sudah dicelikan. Daud pernah berkata, David once said di Mazmur 119 ayat 18. Dia berkata, singkapkanlah mataku, ya Tuhan, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu, dari firman-Mu. Dikatakan, open my eyes to see the wonderful truths in your instructions. Ada lagu yang berkata, open the eyes of my heart, Lord. Apa? Open the eyes of my heart. Katakan, I wanna see you. I want to see you. Sekali lagi boleh tepuk tangan sama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Come on. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. I pray today, saya berdoa hari ini bahwa Tuhan membukakan mata kita. God will open our eyes sehingga mata kita bisa lihat sumur dari Tuhan di tengah padang gurung yang gersang. Seperti Hagar melihat sumur di tengah-tengah kekeringan yang begitu hebat yang membuat Ismail meregang nyawanya. Friends, hari ini mau matanya dibuka? Amen? Can I get an amen? Oke. Saat Tuhan membuka mata kita, kita bisa melihat sumur berkat dan damai sejahtera Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saat Tuhan membuka mata kita, kita bisa melihat berkat-berkat. We can see the wonders. Dikatakan di New Living Translation, the wonderful truths. Bahwa kebenaran yang luar biasa. Dan banyak kekeringan sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Kekeringan sedang terjadi di dalam dunia kita ini. Kemiskinan, kemelaratan, bahkan resesi global. Ya, bahkan tahun lalu ada yang mie instan harganya naik. Ingat ya, mie instan harganya naik, terus minyak naik, terus sekarang nggak tahu apa yang naik ya. Semakin sulit mencari uang. Ya, semakin sulit kita manusia mencari uang. Banyak bisnis bahkan menghadapi masalah, business problems. Makanya kalau di sini ada anaknya orang kaya, anaknya bos, anaknya jenderal, kalian harus bersyukur mempunyai orang tua yang diberkati, amin. Kalian harus bersyukur kalian mempunyai orang tua yang masih bisa membiayai hidup kalian. Tetapi seandainya, maaf, gak bermaksud untuk menghina orang tua. Mungkin pekerjaannya orang tua kalian cuma jualan kacang godok. Misalnya, atau maaf, hanya seorang abang tukang becak. Atau sebagai juru parkir. Kalian jangan minder, jangan rendah diri. Ingat bahwa kalian punya Bapa di surga yang maha kaya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan dong. Dia sanggup mencukupkan. We have a God that is limitless. A God that provides. Jehovah Jireh, amin. A God who can open our eyes. Seorang Tuhan yang bisa membukakan mata kita. Dikatakan di situ membuka mata kita agar kita bisa melihat sumur berkat. Sebab itu banyak orang berkata hati-hati pakai uang. Karena cari uang itu semakin susah dicari. Tapi kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan punya sumur-sumur berkat, amin. We have a well blessings dari Tuhan. Sumur berkat dari Tuhan. Dan Tuhan juga akan membuka mata kita. Untuk melihat bala tentara surga memagari dan melindungi kita. Melindungi anak-anak GSCS Youth. Seperti Tuhan di Alkitab membuka mata dari hamba Nabi Elisa yang sedang ketakutan. God opened the eyes of the young man, seorang anak muda yang sedang ketakutan. Nabi Elisa di cerita ini di 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Nabi Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata hambanya yang sedang ketakutan. Karena rumahnya dikepung yang mana sepertinya tidak ada jalan keluar. He felt as if there was no way out. Dia bahkan takut meninggal, takut meninggoy ya.
Tetapi apa? Dia berdoa. Di tengah ketakutannya, anak muda ini berdoa. Dia berdoa agar matanya dibuka. Lalu apa yang dia lihat? Dia melihat tentara surga, kuda dan kereta berapi. He saw angels. Sama-sama katakan wow. Wow, luar biasa. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Amin. Roh Kudusnya di sekitar kita. God is all around us, whether we believe it or not. Kita percaya nggak percaya, Roh Kudusnya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. That is what I witnessed 2 years ago, tahun lalu, di mana saya nggak percaya bahwa Roh Kudus ada di saya. Saya nggak percaya bahwa Roh Kudus menyertai saya. Tetapi apa yang terjadi? Saya nggak percaya, namun Tuhan tetap melindungi saya. Ya, dan saya percaya anak-anak Youth Fam di Tunjungan Plaza semuanya disertai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, anak-anak disertai oleh Tuhan. Sebab itu saya berdoa, the angel of the Lord, Roh Tuhan menjaga kalian semua. Dikatakan di Mazmur 34 ayat ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sama-sama katakan wow. Dia bukan berdiri di sebelah kalian. Dia bukan standby duduk. Dia bukan pulang pergi. Bukan seperti hotel pulang pergi. Tetapi di sini apa? Tuhan apa? Malaikat Tuhan berapa? Berkemah. Camping. Ya. Dia sedang camping untuk menjaga kalian. Di New Living Translation it says, New International Version, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and He delivers them. Yang percaya katakan amin. Dia sedang berkemah untuk menjaga kalian. Sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi orang-orang yang jahat di sekitar kita. Kita perlu lihat bahwa Tuhan sanggup buka jalan karena Dia Tuhan yang tahu jalan. Dan Dia adalah Tuhan, Dia adalah jalan itu sendiri. Dan Dia adalah Tuhan yang mau berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Di John 14 verse 6 it says, Dia berkata, I am the way, the truth and the life. Aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Saya hari ini ingin menunjukkan kalian bagaimana mata kita bisa dicelikan. Bagaimana mata kita bisa dibukakan, disingkapkan. It says there, open the curtain of our eyes. Mau matanya dibuka, amin? Sekali lagi. Yang pertama adalah very simple, adalah kita harus membaca. Membaca apa teman-teman? Bukan mangga loh ya. Siapa yang di sini wibu? Mana wibu suaranya? Wow, wibu kalian keren banget. Ya, aku suka orang wibu, oke? Membaca bukan hanya manga, bukan hanya comics, bukan hanya Marvel, bukan hanya novels. Ya, tetapi membaca firman Tuhan. Ayo sekarang baca firman Tuhan, sangat gampang sekali. Kalian baca, ada di HP, bisa di laptop, anywhere, anytime, kapanpun, dimanapun. Dari masa muda kita harus membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan. Ya, kita mau membuat sebuah movement bahwa at least minimum lah 1 pasal sehari is okay. Amin. Ya, kita sama-sama berlomba mengabdikan Kejadian sampai Wahyu. Ya, menghabiskan. Nanti kita lihat kalau kita sudah baca Alkitab, mata kita dicelikan oleh Tuhan. Amin. It's like an investment, seperti investment teman-teman. Banyak yang tanya bagaimana caranya matanya kita disingkapkan. Ya ini, kita harus baca firman Tuhan. Kalau nggak baca firman Tuhan, matanya nggak bisa lihat keajaiban Tuhan. Mata kita tidak bisa dibuka. Sebab itu hidup terus dalam ketakutan akan Tuhan. Orang yang tidak mau membaca firman will live a life of fear. Akan menghidup terus dalam ketakutan. Sebab itu kita harus baca firman.
kita akan membuka mata kita. Kalau kita sering dihantui dengan perasaan galau. Siapa nih di sini suka galau? Anak-anak muda sukanya galau. Ya, setuju? Sukanya galau, lihat fotonya ini. Dihantui perasaan galau. Buktinya saya ngomong galau, kalian lebih alive dari tadi. Kalian lebih hidup daripada tadi. Saya bilang galau langsung lihat atas semua. Anak-anak muda sukanya galau. Coba yang suka galau bacalah firman. Ya, boleh berikan tepuk tangan dong. Kalau suka galau bacanya apa? Firman. Ya, baca Alkitab. Nanti galaunya hilang. Yang percaya katakan amin. Sepertinya banyak yang galau ya. Kalau kalian bertanya, saya pernah galau? Pernah banget, semuanya pernah galau. Bahkan ada lagu yang berkata, galauku ada 5 rupa-rupa warnanya, nangis pusing kelabu, ale, mau muntah dan pilu. Ya, kita banyak galau. Kalau nggak bisa galau, kalau galau terus, itu sebabnya apa? Karena nggak pernah baca. Karena nggak pernah baca apa? Firman. Kok kalian galau? Mulai hari ini bacalah firman. Yang percaya katakan amin. Ya, boleh berikan tepuk tangan dong. Ya. Ya, yang kedua, bagaimana Tuhan bisa celikan mata kita? Adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan adalah wujud kasih. Kalau kalian kasihi Tuhan, tapi kalian tidak nurut kepada Tuhan, kasihmu itu gak berarti. Kasihmu tidak berarti kalau kalian tidak menurut kepada firman Tuhan. Teman-teman di sini banyak yang masih SMP, SMA. Kalau kalian besar, kalian akan suka dengan bukan sesama jenis, tetapi lawan jenis. Amin. Dengan lawan jenis, kalian pasti akan melewati masa PDKT. Kalian nanti besar akan senang kepada cewek, senang kepada cowok, PDKT sama cewek cowok. Tapi kalian pasti taat kepada PDKT kalian. Betul? Kalian pasti harus taat kepada PDKT kalian. Ya. Saya mau tanya, kalau dia minta McDonald, kira-kira dibeliin apa? Pasti McD. Ya McDonald, pasti. Kalau dia suka Jeko, dibeliin apa? Dibeliin apa? Ya pasti Jeko. Masa dibeliin nasi sayur Pak Jo, men? Enggak, men. Begitu juga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kalian mengasihi Tuhan, kalian harus taat kepada firman apa? Firman Tuhan. Kalau kalian sayang sama Tuhan, ayo nurut sama Tuhan. Amin. Kalau kalian senang sama PDKT kalian, kalian aja taat sama PDKT kalian. Mungkin kalian tanya kepada si dia, mau dibeliin apa sayang? Dijawab, gak usah kok, aku hanya butuh dirimu. Dirimu itu cukup bagiku. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 15, dikatakan di situ, jikalau kamu mengasihi aku, yuk sama-sama kita baca bersama-sama sebagai act of faith. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jikalau kamu akan, ya, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus berkata, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me,
Obey my commandments. Amin. Dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah. 1 Yohanes 5 ayat 3, kita baca bersama-sama. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Coba, saya ingin bertanya sekali lagi. Coba kalian diperintah, mama kalian disuruh anterin ke supermarket, misalnya. Pasti alasannya banyak, betul? Alasannya pasti banyak. Ma, aku mau belajar pret. Ma, aku perut sakit, ma, aku sakit. Ya, alasannya wakeh, banyak PR, ujian, repot. Tapi coba yang nyuruh pacarnya, ayo, kira-kira langsung berangkat atau banyak alasan? Langsung jos, for you everything my love. Itu pasti, untuk pacar pasti, tapi untuk orang tua banyak alasan. Ya, saya kira itu sebuah norm di kita semua. Sebab itu ada penyanyi legendaris Gomblo. Ada yang tahu Gomblo? Tahu ya? Dia pernah bernyanyi, jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Loh, jadi pernah coba? Tai kucing rasa coklat. Emang lu udah rasain? Begitulah juga kita. Kalau kita cinta pada Tuhan, firman itu tidak berat. Asal kita mencintai siapa? Tuhan. Sebab itu kalau kalian hari ini disuruh oleh orang tua ke supermarket atau nganterin ke supermarket atau beli ini beli itu, jangan banyak alasan. Amin. Orang tua itu sangat baik. Mereka melahirkan kalian, mereka adalah wakil Tuhan istilahnya. Ya, sebab itu saya mau anak-anak Youth Fam, kalau disuruh papa mamanya jangan berontak, jangan banyak alasan. Amin. PR-nya bisa diselesaikan nanti. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung japri ke saya. Ya. Tapi dikatakan di sini, kalau kalian benar-benar cinta Tuhan, firman itu tidak berat. Ya. Kalau kalian if you love Jesus with your heart, obeying His commandments won't be too hard. Nggak akan susah-susah banget. Boleh pemain musik naik? Ya, kita udah mau selesai. Nanti kita mau Jeko party bersama-sama ya. Ya, yang excited untuk Jeko boleh berikan tepuk tangan dong. Pokoknya the point is today. Ini kita udah mau selesai ya. The point is today is that we need to keep our focus on Jesus and not on other people. Kita harus tetapkan fokus kita kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada orang lain. Ya, because we tend to focus on what other people say and think about us. Coba saya ingin bertanya sekali lagi. Kita sering peduli tentang perkataan orang lain atau perkataan diri kita sendiri? Orang lain, every day pasti gitu. But focusing on what other people say about us won't do us any good. Kalau kita terus fokus kepada perkataan orang lain, itu tidak ada positifnya buat kita, betul? But if we focus on what God thinks of us, kalau kita fokus kepada apa yang Tuhan berkata kepada kita, God will give us peace and blessings. Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Dia juga akan memberkati kita. Because that is what really matters. Yuk teman-teman, mulai hari ini mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan, amin. Only Jesus. Sama-sama katakan only Jesus. Dan kita doa kepada Tuhan biar mata kita dicelikan. Bagaimana mata kita bisa dicelikan? Yang pertama adalah kita harus dekat kepada Tuhan, baca firman setiap hari. Dan yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan. Jangan hanya taat kepada teman kalian, jangan taat hanya kepada PDKT kalian, tapi taatlah kepada firman Tuhan.
saat mata kita dicelikan, saat mata kita dibuka, kita bisa melihat the wonder of God. Kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Mari kita berdiri bersama-sama.